Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Masjid Takhobar yang sangat saya hormati, dalam 10 menit atau 15 menit ke depan saya akan menyampaikan khutbah dengan judul Jangan Tangiskan Rasulullah SAW. Pijakan untuk khutbah ini adalah Al-Quran Surah At-Taubah ayat 128. Ayat ini termasuk salah satu ayat yang amat populer di seluruh negara Islam. Bahkan di Indonesia setiap kali ada perkumpulan-perkumpulan yang di tempat itu dibaca sholawat bersama-sama, hampir dipastikan membaca ayat ini. Saya yakin sebagian di antara jamaah yang sangat terhormat ini sudah hafal dengan ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu Rasul dari kalanganmu sendiri, yang Rasul itu ikut merasakan apa yang menjadi bebanmu. Rasul itu sangat ingin menjadikan kamu orang yang soleh. Rasul itu orang yang sangat sayang kepada orang-orang mukmin. Hadirin sekalian, ayat ini saya pilih sebab ayat ini ayat yang dalam sejarah sangat unik, dan dalam struktur kata dari seluruh ayat-ayat Al-Quran, ayat ini sangat unik pula. Dari segi historis, dari segi sejarah, Zaid bin Thabit, sekretaris Rasulullah SAW untuk menulis Al-Quran, ketika diberi kepercayaan oleh pemerintahan ketiga setelah Rasulullah, oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, untuk mengumpulkan Al-Quran. Beliau sukses mengumpulkan Al-Quran yang ditulis di tulang unta, tulang sapi, tulang apapun hewan-hewan yang ada, yang ditulis di kayu, di batu, seluruh Al-Quran sudah dikumpulkan. Saya tidak bisa bayangkan berapa puluh truk itu untuk menulis sekian ribu ayat. Sudah selesai semua. Ada satu yang membuat Zaid bin Thabit ini bingung. Masih ada satu ayat yang belum ketemu. Kalau hafal semua sudah tahu. Hafal semua sudah tahu. Cuma barang buktinya mana kalau ini ditulis oleh seorang sahabat. Lama. Dan baru ketemu, ternyata dicari di rumah seorang sahabat
Abu Khuzaimah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Jadi inilah ayat yang terakhir kali ditemukan. Setelah ditemukan pun masih bingung lagi di tim ini. Ini masuk ayat yang turun di Makkah atau di Madinah, dimasukkan surat apa ini? Yang kedua, dari segi jumlah kata yang ada dalam Al-Quran berdasarkan ilmu yang dikembangkan oleh Rashid Khalifah. Rashid Khalifah ini adalah orang kelahiran Mesir yang berkebangsaan Amerika Serikat. Dia ahli biokimia. Menurut orang ini, pakar ini, Bismillahirrahmanirrahim itu terdiri dari 19 huruf. Dan 19 huruf itu bisa untuk memverifikasi apakah Quran ini asli atau tidak. Dan dia yakin bahwa Bismillahirrahmanirrahim yang 19 huruf itu nanti ketika untuk mengetahui apakah Bismillah ini pas atau tidak, itu dilihat. Kalau jumlah kata di dalam Bismillah ada ismun, kemudian Allah, kemudian ada Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kalau itu nanti jumlahnya dalam Al-Quran itu bisa dibagi habis 19, maka itu berarti benar. Maka dia mencoba melacak Bismillahirrahmanirrahim. Pertama ism. Itu dilihat, dicek dalam Al-Quran, ternyata jumlahnya 19. Habis berarti. Allah, Bismillah, Allah itu dicek dalam Al-Quran, jumlahnya 2698. Bisa dibagi habis 19. Ar-Rahman dicek ternyata jumlahnya 57. Bisa dibagi habis dengan 19. Nah yang terakhir ini Rahim, Ar-Rahim itu ternyata jumlahnya 115 dan ini tidak bisa dibagi habis 19. Maka dia menganggap ini mesti ada masalah. Dipelajari berhari-hari, berbulan-bulan. Peneliti itu ya begitu itu sampai tidak doyan makan, ya demi ilmu itu begitu. Akhirnya ditemukan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ternyata Rahim yang pengasih itu yang ada dalam laqad ja'akum itu satu-satunya ayat yang Rahimnya itu bukan mensifati Allah, tapi itu mensifati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti jumlah Rahim dalam Al-Quran yang mensifati Allah itu jumlahnya 114 dan itu bisa dibagi habis 19. Selesai. Hadirin sekalian yang sangat saya muliakan. Kita kalau mau perhatikan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepadamu rasul. Bukan difirmankan telah kami datangkan, bukan. Telah datang kepadamu rasul yang sifat-sifatnya saya sebut tadi. Itu artinya Muhammad sejak sebelum diangkat jadi nabi, Nabi Muhammad itu memang sudah mencintai, menyayangi orang, itu sudah luar biasa. Al-Quran datang hanya meneguhkan. Dan itu telah dibuktikan betapa sayangnya Rasulullah kepada semua manusia. Antara lain ada yatim dari ayah yang mati syahid, namanya Ja'far bin Abi Thalib. Bagaimana Rasulullah kepada anak yatim? Rasulullah membawa sendiri makanan untuk dia. Tidak hanya itu,
rambutnya kelihatan panjang. Rasulullah mendatangkan tukang cukur. Tidak hanya itu, Rasul tidak hanya membawakan makanan, anak-anak kecil yang yatim itu disuapi Rasulullah, digendong Rasulullah. Dan ketika anak ini besar, yatim ini besar, dialah yang mengatakan di mana-mana, memberikan testimoni, akulah saksi, akulah yatim yang dulu digendong Rasulullah, disuapi Rasulullah, dipotongkan rambutnya oleh Rasulullah, diberi makan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sekalian, sifatnya Rasul tadi saya sebut ada 3. 1, azizun alaihi ma'anitum. Apapun yang kita rasakan, Rasul ikut merasakan, seperti orang di muka cermin. Kalau kita tersenyum di muka cermin, ya di kaca itu bercermin ada. Kalau kita tersenyum di kaca itu juga ada wajah cermin, wajah senyum. Inilah akhlak Rasulullah, dan itu yang harus kita contoh. Kalau ada orang senang, kita senang. Orang sakit, kita ikut sakit. Dapat musibah, kita sedih juga. Bukan orang Muslim yang kemudian tidak meniru Rasulullah. Ada orang kena malapetaka, kemudian kita teriak, walat, rasakan. Begitu ngaku Nabi. Semangat meniru Rasulullah tidak hanya dengan sholawat, tapi akhlaknya ini harus kita tiru. Jadi kalau ada orang yang sakit, Rasulullah ikut sakit. Kalau ada orang memikul beban berat, Rasulullah ikut merasakan beban berat. Kalau ada orang dizalimi, Rasulullah ikut teriris-iris hatinya. Bahkan para jamaah sekalian, sampai akhir hayat, ketika Rasulullah dijemput malaikat Israel, Rasulullah meminta kepada Allah, ya Allah, demi sayangku kepada umat-umat, ternyata sakaratul maut itu sakit. Izinkan aku, wahai Allah, untuk menanggung rasa sakit sakaratul maut seluruh umatku nanti. Biarkan itu, biar aku sendiri yang menanggung. Allahumma sholli. Sampai ketika diberi minta siwak, Rasulullah sebelum wafat minta siwak. Ketika siwak itu dilakukan menggosok, ternyata tidak kuat menahan sakit. Siwak ini ditahan, digigit sampai pecah, remuk redang. Kemudian keringat Rasulullah itu bercucuran. Sayyidina Ali karramallahu wajhah, sang menantu, Fatimah, anak kandungnya, tidak tega melihat Rasulullah itu. Bahkan malaikat Jibril yang ada di situ pun tidak tega melihat Rasulullah merasakan sakitnya sakaratul maut, bukan karena dosanya Rasulullah, tetapi karena diizinkan Rasulullah, diizinkan Allah untuk menanggung sakitnya sekian miliar manusia. Sampai menjauh, Ali bin Abi Thalib menjauh, Fatimah menjauh, Jibril menjauh. Tidak tega saya melihat Rasulullah. Itulah azizun alaihi ma'anitum. Bapak ketika sedih jangan bersedih berkepanjangan, karena Rasulullah ikut merasakan dan ikut mendoakan. Yang kedua, harisun alaikum. Rasulullah itu ingin sekali bagaimana umat itu jadi orang baik. Seperti Rasulullah mengatakan, tidak apa-apa tanganku ini lepas, tidak apa-apa. Biarlah gigiku rontok, tidak apa-apa. Biarkan tulang punggungku ini sampai pecah, remuk, tidak apa-apa. Asalkan umatku besok bisa menerima ajaran ini dan jadi orang yang baik. Maka hadirin sekalian, kalau melihat ada orang baik-baik seperti bapak-bapak hari ini, ya, Masya Allah, Rasulullah senang. Dan perlu dicatat, setiap dosa manusia adalah air mata Rasulullah tercinta. Saya ulang,
setiap ada dosa yang dilakukan oleh manusia itu adalah tangisan Rasulullah. Setiap ada dosa, setiap ada orang menganiaya, berlaku zalim, zina, korupsi, melukai orang, menyakiti orang, itu adalah tetesan air mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah itu maha menyayangi kita dan memberi solusi. Seperti Rasulullah selalu berkata, kalau ketemu kita, apa yang saya bantu? Apa yang saya bantu? Apa yang Anda perlu? Hadirin sekalian, silakan baca surat Al-Baqarah 128. Baca rakaat pertama boleh, rakaat kedua boleh. Kalau tidak setelah selesai sholat, baca, renungkan isinya, dan jangan hanya merenungkan, seraplah, masukkan ke dalam lubuk kita ini, sehingga akhlak Rasulullah bisa pelan-pelan kita tiru menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah dengan meniru akhlak Rasulullah yang dicintai Allah. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan kisah yang ditulis oleh Abdul Aziz Ahmad Abdul Aziz dalam buku Ra'aitun Nabiyya Sallallahu Alaihi Wasallam Mi'atu Qissah min Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sana bercerita tentang ayat ini, Al-Baqarah 128. Ini terjadi di Irak. Ada seseorang yang di mana-mana orang tahu bahwa dia ini orang gila. Baunya tidak enak, pakaiannya rombeng. Tapi suatu saat ketika ada dalam acara keagamaan, ada syekh yang terkemuka di Irak. Siapa namanya tidak disebut di dalam buku itu. Tiba-tiba di tengah-tengah acara, syekh besar ini mengejar orang yang terkenal gila tadi itu, dan orang itu digendong dan dicium. Orang-orang teriak semuanya, kenapa syekh ini mencium orang gila? Ketika ditanya, dia berkata, ya, saya menirukan Rasulullah. Semalam saya bermimpi Rasulullah mencium orang gila ini. Karena bukan gila, dia ingin menyembunyikan bahwa dia orang baik, tidak ingin diketahui semua orang. Apalagi berpakaiannya macam-macam, tidak ingin diketahui kesalahannya oleh orang. Lalu ketika Rasulullah ditanya dalam mimpi itu, kenapa ini kau cium Rasulullah? Ya, karena ikhlasnya itu dia tidak pamer, apalagi senang diviralkan, tidak, sama sekali tidak. Dan orang ini, orang yang setiap sholat selalu membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim, lalu diakhiri dengan Allahumma shalli 'ala Muhammad. Saya yakin yang mendengarkan khutbah ini menjadi giliran orang beberapa yang membaca itu dan mendapatkan ciuman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.